Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya. Syukur alhamdulillah pada hari ini hari Sabtu ya, tanggal 20 Mei 2023. Jadi kita bisa berkumpul bersama ya, seperti sesi-sesi sebelumnya. Alhamdulillah pada hari ini saudara-saudara kita semua ya, ini Pak Hari Aldias. Nah, jadi yang bersangkutan ini pemateri pada hari ini sebenarnya saudara saya dulu waktu di Mamuju barang dinas Mantap. PLTM Mamuju PDK Bakaru. Ya, segala puji bagi Allah, salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir, terima kasih. Pada momen hari ini kita webinar yang ke-11 series Klub Proteksi Listrik. Dan alhamdulillah pada hari ini Kang Fahri, Mas Fahri Aldias di orang Jawa ya. Jadi Mas Fahri Aldias selaku tim leadernya operasi UL PLTD Selayar, UPDK Telo, PT PLN Indonesia Power sudah bisa bergabung bersama kita semua dan ingin sharing terkait masalah PLTS hybrid di Selayar. Nah, jadi untuk teman-teman yang ini ya, yang di luar Sulawesi yang bergabung di sini, mungkin bertanya-tanya Selayar itu di mana. Nah, nanti Kang Fahri jelaskan, Mas Fahri jelaskan Selayar itu ada di mana dan bagaimana keindahan Selayar ya nanti akan dijelaskan oleh Mas Fahri. Ya, izin memperkenalkan diri Bapak dan Ibu sekalian, nama saya Maharoni. Jadi dari webinar seri-seri sebelumnya saya mau moderatori webinar. Bukan dalam artian saya mengambil alih sepenuhnya, tapi memang teman-teman belum bisa juga menghandle eh, kegiatan webinar ini karena keterbatasan waktu. Jadi syukur alhamdulillah pada hari ini kami bisa meluangkan waktu untuk bisa sharing dan menyajikan webinar series yang ke-11. Semoga dengan harapan seperti webinar-webinar sebelumnya, materi ini bisa tersampaikan dan memberikan manfaat untuk kita semua. Jadi ya kita mulai sambil menunggu juga memang teman-teman yang lain yang belum bergabung. Dan izin ke Pak Fahri, jadi untuk webinar ini nanti kami record dan kami upload di YouTube di agar teman-teman yang lain bisa menyaksikan di YouTube-nya Klub Proteksi Listrik. Jadi untuk linknya itu sudah saya share ya di broadcast-nya webinar. Jadi teman-teman bisa lihat di situ YouTube-nya. Jadi dari seri pertama sampai seri ke-11 hari ini. Kemudian juga ada juga untuk tema obrolan santai dan tema diskusi dan sharing. Jadi memang temanya berbeda-beda ya. Jadi ini Bapak dan Ibu yang baru join mungkin pengen tahu. Jadi memang klub proteksi listrik ini sebenarnya komunitas yang awalnya memang dibentuk khusus untuk teman-teman Sulawesi, tapi seiring berjalannya waktu ternyata banyak juga teman-teman yang di luar Sulawesi ingin bergabung dan berdiskusi bersama mengenai masalah klub proteksi mengenai masalah proteksi ya. Tapi tidak hanya terbatas di situ. Jadi kami memang diskusinya meluas, terutama mengenai eh, tidak hanya mengenai proteksi, tapi juga mengenai listrik, mengenai pembangkit, mengenai distribusi, semua hal terkait masalah keteknikan, ketenaga listrikan kami bahas di komunitas itu ya, melalui WA komunitas. Jadi nanti untuk teman-teman yang mau bergabung bisa japri saja. Kalau misalnya nanti ada keluhan atau ada cerita-cerita atau curhat atau masalah-masalah yang ingin disampaikan terkait masalah teknis ketenaga listrikan, nah bisa di-share di grup tersebut. Ya, untuk narasumber pada hari ini sudah bergabung Mas Fahri. Jadi kita mulai webinar hari ini. Ya, maksimal kita waktu pukul 12 sudah selesai ya Mas. Jadi nanti kita maksimalkan saja penyampaian materinya Mas Fahri. Seperti sesi-sesi sebelumnya, jadi untuk teman-teman yang mau bertanya ya bisa langsung di kolom chat atau bisa setelah Mas Fahri menyampaikan materi yang disampaikan. Jadi bebas ya, ini obrolannya santai saja. Jadi nggak jangan terlalu kaku ya. Jadi nggak jangan terpaku dengan formalnya webinar-webinar yang lain. Jadi kita ini santai saja.
Jadi Mas Fahri ini kan sebenarnya seumuran lah sama kita, walaupun saya lebih tua kayaknya. Jadi bahasa-bahasanya silakan saja, mau bahasa-bahasa gaul, bahasa lugu silakan. Jadi yang jelas materi yang disampaikan dan apa yang ingin kita capai dari webinar ini kita kita peroleh semuanya ya. Jadi teman-teman bisa paham, minimal bisa tahu PLTS itu seperti apa, atau PLTS hibrid itu apa, atau selayar itu apa gitu ya. Jadi teman-teman bisa tahu itu semua, ya itu sebenarnya sudah tujuan dari webinar ini sudah tercapai. Jadi saya rasa itu, jadi sebelum kita mulai dan sebelum Mas Fahri menyampaikan materinya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga webinar ini memberikan manfaat untuk kita semua ya. Berdoa disilahkan. Ya, selesai. Ya, saya rasa kita bisa memulai materi yang akan disajikan oleh Mas Fahri. Jadi teman-teman bisa kalau ingin bertanya bisa disampaikan di kolom chat atau bisa disampaikan langsung setelah Mas Fahri menyampaikan materinya. Dengan segala hormat kami silakan Mas Fahri untuk menyampaikan materinya. Silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen ya Pak. Silakan Mas. Ya, sudah tampil Pak Roni share screen-nya. Sudah Mas, sudah. Ya, sebelumnya terima kasih sampaikan kepada Pak Roni, khususnya Pak sudah memberikan kesempatan ini untuk presentasi sharing terkait PLTS hybrid layar kepada rekan-rekan senior semua yang bergabung baik di dalam badan maupun di luar PLN. Perkenalkan Pak, saya Fahri Aldias. Saat ini bertugas di PLN IP ULP di Selayar sejak tahun 2022 bulan Maret. Eh, saya jangan sungkan-sungkan Pak, nanti kalau ketemu lihat muka saya mungkin di Makassar atau di mana bisa disapa. Dan sebelumnya sebelum masuk ke eh, penjelasan terkait PLTS, eh, kami sampaikan dulu Pak overview sistem Selayar. Jadi sistem Selayar itu berada di sebelah selatan Kepulauan Sulawesi. Jadi kalau dari Makassar mau ke Selayar kurang lebih kalau lewat darat dan feri itu bisa ditempuh dalam 8 jam atau juga ada moda transportasi udara pakai pesawat bisa kurang lebih 1 jam. Jadi di Pulau Selayar ini sistem isolated dengan eh, daya mampu pasok di 11,7 mega. Adapun pada bulan April kemarin kita di beban puncak siang itu 5,56 mega dan beban puncak malam di 3,9 mega. Jadi di PLTS hybrid ini sendiri beroperasi hanya di untuk menyuplai di siang hari. Jadi untuk di beban puncak malam daya mampu pasok di 10,7. Jadi untuk resume beban sistem tahun 2023 ini, jadi PLTS Selayar ini beroperasi di sistem yang aman ya Pak. Jadi eh, bukan menjadi suplai utama Pak, bukan seperti PLTS off grid yang ada di pulau-pulau di NTT. Biasanya kan mereka memang jadi sumber utama ya untuk menyuplai. Cuman di Selayar ini dia memang sistemnya cadangannya lebih dari 35% Pak tanpa adanya PLTS. Jadi letaknya sendiri sekitar 500 meter dari PLTD Selayar di Desa Parak, Kecamatan Pontomanai. Beroperasi dari jam 6 pagi sampai jam 17 WITA. Kapasitas di 1,3 MW peak ditambah baterai 870 kWh dengan luas lahan di 14 hektar dengan nilai aset kurang lebih di 39 miliar. Adapun untuk milestone proyeknya sendiri, Pak. Jadi mulai start proyek itu di tahun 2021 bulan Juli, di bulan Agustus sampai November 2021 itu instalasi main dan auxiliary equipment
Di bulan Desember sudah mulai commissioning dan pendampingan disertai dengan training operation dan and maintenance di bulan Januari sampai dengan April sekarang, operasi continuous by grid. Secara aset ini masih menjadi milik dari PT PLN Persero UU Serabar, namun di OM-kan ke PT PLN yang dulunya UEK Sulawesi, setelah legal estate di bulan Januari menjadi PT PLN IP, UPDK Telo, ULPLTD Selayar. Adapun layout dari powerhouse sendiri Pak, terdapat beberapa peralatan utama ya dari PLTS, antara lain LVMDB 4 piece, terus MV switchgear, ACDC dan PCS ini untuk eh, baterai, terus SCADA panel, baterai bank, 4 cluster, step up transformer, eh, 4 buah itu untuk MV-nya, kemudian isolator transformer ini yang dari inverter baterai, RTU panel, PV data logger panel, dan master control panel. Untuk layout eh, PV modulnya sendiri, di sini bisa dilihat Pak, membentang dari sisi selatan ke utara di lahan PL. Terdiri dari 11 combiner, yang mana masing-masing combiner ini terdiri dari 8 table, satu table terdiri dari 2 string, dan satu string terdiri dari 20 modul. Mungkin sedikit penjelasannya terkait table dan string seperti ini, Bapak. Apabila eh, apa butuh sedikit ilustrasi, dan totalnya itu dari modul 3.250 modul. Ini untuk single line diagram. Jadi kelihatan dari PV yang terdiri dari 4 klaster, 1, 2, 3, 4 ini masing-masing punya trafonya sendiri, punya LV dulu, punya panel LV masing-masing, punya trafo masing-masing. Terus masuk ke outgoing ke PLTD, masuk ke incoming di sini, dan masuk di busbar yang sama Pak dengan busbar yang disuplai dari PLTD. Adapun kalau kami simplifikasi dari single line diagram agar lebih mempermudah untuk membaca. Jadi untuk dari sisi PLT sendiri ada yang bisa menyuplai dari baterai, adapun bisa juga menyuplai langsung dari inverter. Dari modul ke inverter, inverter ke LV, dan masuk ke step up trafo, masuk ke busbar yang sama, busbar yang ada di PLTD. Di sini fungsi baterai sendiri berfungsi untuk eh, smoothing Pak, apabila beban dari PLTS drop, jadi dropnya tidak terlalu ekstrim sehingga tidak men-trigger UFR ya diharapkan di sistem. Makanya baterai berfungsi untuk men-smoothing proses penurunan beban. Adapun untuk main equipment sendiri dari PV modul brandnya ICA Solar quantity 3.520. Untuk PV inverter Sun 2000 ini Huawei Pak, quantity 11, kapasitas 1100 kW. Untuk baterai storage system ini Adia Winsa lithium iron phosphate. Totalnya 873 kWh terbagi menjadi 4 klaster. Selanjutnya baterai inverter ini PCS 100 ABB Pak, 4 piece dengan kapasitas 700 kW. Untuk isolation transformer Trafindo, transformer step up Trafindo, dan microgrid controller RTU-nya itu dari ABB juga Pak. Ini sedikit dokumentasi dari eh, PLTS hybrid ya saat ini. Halaman depan, halaman belakang itu ada kolam buat pembersihan PV. Ini untuk pembersihan PV kolam, ini PV string combiner, ini string inverternya, ini PV modulnya, ini inverter untuk baterainya Pak. Terus ini power house, ini trafo step up, yang ini trafo insulation. Terus ini ruang baterai, control room, dan LVMV switchgear. Nah, mungkin di sini yang membedakan PLTS hybrid dengan PLTS biasa ya. Jadi hybridnya itu di mana
hybridnya itu ada perpaduan dari solar panel dan smart base load di mesin Mitsubishi, di mana mungkin perangkat RTU ini Pak yang membuat jadi membedakan ya hybrid, di mana perangkat-perangkat ini membaca data real time dari SCADA, historian server, dan isi beban PV dikoordinasikan dengan mesin Mitsubishi, yaitu dalam logic tertentu dia akan melakukan pengaturan beban, apakah naik beban mesin, turun beban mesin. Dia juga dalam kondisi tertentu akan melakukan start otomatis dari eh, diesel generator Mitsubishi, dan bisa juga dia stop otomatis dari diesel Mitsubishi. Jadi untuk pengaturan secara basicnya itu kita mengoperasikan mesin Cummins yang ada 3 unit sebagai base load, terus mesin Deutz sebagai load follower, dan mesin Mitsubishi sebagai smart base load, Pak. Dalam kondisi apa mesin-mesin ini bisa auto start atau auto stop itu jika memenuhi salah satu syarat, antara lain jika sore hari jam 5 mesin Mitsu akan masuk, atau jadi yang men-trigger di sini adalah state of charge dari baterai. Di sini state of charge apabila kurang dari threshold generator start di sini Pak, THRG ini 40% dari dari SOC baterai selama 10 menit, dan penjumlahan total dari KWPV dan DG kurang dari 1200 kW selama 10 menit, maka nanti RTU akan memberikan komen ke engine Mitsubishi untuk auto start. Dan begitu pun sebaliknya, apabila nanti di pagi hari dan beban PV mulai naik, ada komen yang diberikan untuk melakukan auto stop dari mesin Mitsubishi. Secara garis besar Pak, Smart Hybrid ini daya keluaran PV akan digunakan untuk mengecas baterai sampai dengan SOC-nya di SOC threshold optimum Pak, 60%. Jadi apabila baterai sudah di 60%, jadi PV daya optimum untuk ke grid karena dia sudah standby. Adapun daya baterai, jika 60% tadi seperti saya sampaikan, satu standby ready untuk smoothing apabila terjadi penurunan pada irradiance, Pak. Misalnya tiba-tiba awan lewat, nah di situ baterai yang backup daya output PV sehingga tidak memicu UFR terterima di sistem. Nah, di sini apabila SOC baterai kurang dari 40% dan daya dari PV kurang dari 400 kW, RTU akan secara otomatis eh, memanggil istilahnya diesel Mitsubishi yang di setting prioritas 1 untuk start untuk membackup daya yang hilang, Pak. Eh, Selanjutnya dari daya generator Mitsubishi ini, ya, generator posisinya, jadi saat kita pengoperasian auto itu dua generator Mitsubishi harus diposisikan di prioritas 1 atau prioritas 2, Pak. Prioritas 1 di mana beroperasi dengan beban yang rendah, di beban yang menyesuaikan dari PV. Prioritas 2 di mana dia standby, Pak. Jadi apabila daya keluaran PV, baterai generator itu nanti kurang dari tadi 400 kW, maka dia akan auto start. Dan selama pengoperasian ini, logiknya akan menjaga beban campuran antara PV plus satu mesin Mitsubishi sebesar 1600 kW. Ya, namun sistem tersebut, Pak, tidak serta-merta bisa dioperasikan terus-menerus. Makanya kami juga kerap kali menonaktifkan mode smart tersebut karena beberapa eh, kondisi. Adapun yang pertama saya sampaikan di sini terkait perbedaannya. Perbedaannya untuk pembebanan mode manual dan mode auto. Jadi untuk mode manual sendiri kita ya ibaratnya mengoperasikan output PV itu melimit bebannya sesuai dengan kehendak kita, Pak. Jadi koordinasi antara PLTD dan PLTS. Berapa output yang diharapkan dari PLTS di sini terlihat mungkin Pak grafiknya yang dari garis putih, di mana garis kuning ini irradiance dari eh, matahari ya. Jadi potensinya sebenarnya kita bisa garis kuning ini, cuman kita limit karena
kondisi cuaca yang kurang baik. Kalau di mode auto di sini perbedaan dari eh, mode limitnya adalah dia selalu di maksimal limit. Jadi apapun iradiansi yang keluar, itu pun output yang akan disuplai ke grid oleh PV. Dari kedua mode tersebut, Pak, kita ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, untuk kemudahan mode operasi ini memang mode auto sangat memudahkan. Ibaratnya teman-teman dari PLTS setelah operasi sudah tinggal memantau saja di SCADA, tidak perlu lagi memantau pergerakan awan dan tidak perlu lagi melakukan limitasi pada beban PV. Dan untuk kehandalan sistem pun sebenarnya ini juga lebih safe Pak buat menjaga tidak tertriggernya WFR karena ketika ada awan yang datang secara otomatis logik itu akan menaikkan beban baik dari diesel generator ataupun eh, dari start diesel generator ataupun dari menaikkan beban generator yang sudah beroperasi khususnya mesin Mitsubishi. Namun mode auto juga punya ini apa? Punya kontra ya. Artinya tidak serta-merta baik yaitu berdampak ke SFC mesin diesel kita karena pada waktu-waktu tertentu itu beban akan sulit dikendalikan dengan mode auto karena mereka akan saling mengatur sendiri ban PV dan ban Mitsubishi. Padahal mesin Mitsubishi di kami itu adalah mesin yang SFC-nya paling baik. Jadi mungkin istilahnya buat menggendong-gendong SFC itu kita selalu mengandalkan mesin Mitsubishi yang masih bisa di rating 1000 kW semua Pak untuk daya pasok. Dan dari sisi kehandalan juga Pak, kehandalan mesin diesel ini bisa jadi kita agak kesulitan untuk mengontrol start stopnya karena mereka benar-benar eh, by kondisi yang ada nanti diesel auto stop sendiri. Jadi by best practice-nya kita di lapangan lebih prefer untuk saat ini untuk mengoperasikan dengan mode yang manual Pak karena kondisi awan juga masih cukup cukup insantesnya cukup tinggi Pak. Adapun untuk pelaksanaan pemeliharaan ya mungkin standar sih Pak dengan eh, kegiatan elektrikal mungkin yang fisikal kegiatan yang fisikalnya lebih ke pembersihan PV dengan metode di lap dan pakai air sama di sweeping ya pakai yang pembersih air. Terus untuk housekeeping mungkin yang jadi PR karena pondasinya langsung tanah itu eh, vegetasi Pak itu tumbuh cukup cepat meskipun rutin setiap 1 bulan itu mungkin di sweeping dari ujung utara ke ujung selatan jadi nanti di awal bulan mulai lagi tumbuh yang di ujung utara. Jadi kurang lebih ya kegiatan teman-teman untuk fisikalnya pembersihan rumput, pengecekan apar ya, sama pembersihan PV. Adapun yang untuk elektrikalnya mungkin ya standar Pak, pengukuran baterai, pengukuran temperatur tegangan arus output klaster baterai, terus pengecekan terminasi. Ya, masuk ke ini pengolahan datanya Pak setelah pengoperasian PLTS ini. Jadi ada beberapa benefit ya yang bisa kita dapatkan yaitu setelah beroperasinya kurang lebih 1,5 tahun ini kami ambil sampel di tahun 2023 jadi rata-rata produksi bruto itu 128 mega jadi nettonya 122 mega Pak dibandingkan dengan total produksi dari PLTD ini kita sekitar 3,78% tuh energi yang kita salurkan ke grid itu dari PLTS Pak. Dari sini juga mungkin yang paling kelihatan dari saving BBM sebelumnya dari kurva pembebanan kita butuh 6 mesin diesel Pak yang beroperasi untuk menyuplai beban puncak siang. Namun setelah PLTS ini beroperasi cukup 5 mesin diesel ditambah PLTS di sini ya bisa kelihatan sekali saving bahan bakarnya kurang lebih sampai 6 M Pak. Di sini mungkin yang bisa jadi lesson learn Pak buat rekan-rekan khususnya yang nanti akan ada PLTS hybrid atau sementara dibangun.
mungkin di teman-teman Tahuna atau di mana ya kalau ada yang join. Ini yang masih menjadi kendala di kami itu SOC baterai drop saat charging. Namun ada juga kerusakan yang pernah terjadi yaitu kerusakan PCB coil, panel MV, dan gangguan SD card. Ini yang perlu jadi garis bawah yang nomor 3, Pak, karena barangnya kecil, SD card, namun isinya program-program semua. Gangguan di sini menyebabkan satu klaster ini tidak bisa beroperasi, Pak. Dan logiknya dari PLTS ini, apabila satu cluster down, dia otomatis bebannya terlimit di 950 kW. Jadi eh, yang nomor 3 ini kemarin cukup lama, hampir sekitar 5 bulan kami tidak bisa suplai maksimal, Pak. Dan yang menjadi eh, concern concern lagi, Pak, itu adalah terkait SOC baterai drop. Karena kita ini logic autonya semuanya bergantung pada SOC. Apabila SOC sering drop, jadi nanti apa namanya? Jadi jadi kita semua bergantung logiknya di SOC, Pak. Misalnya auto start juga lihatnya dari SOC, auto stop juga lihatnya dari SOC. Namun kondisinya SOC yang terbaca di lapangan ini sudah sering sekali drop, misalnya dari 80% tiba-tiba ke 40%, dari 100% tiba-tiba 60%. Nah, ini kalau mode autonya beroperasi dan tiba-tiba drop, akan men-trigger masuknya ini diesel generator yang merugikan kita secara kinerja dari sisi PLTD. Ya, mungkin demikian Pak untuk materi yang saya sampaikan. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Fahri. Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Bisa ditanya langsung ke Mas Fahri. Kalau misalnya ada yang pengen tanya lebih detail atau hal yang mendasar pun silakan. Silakan siapa Pak Eh, Zulkifli. Silakan Pak. Zulkifli, Pak, ya terima kasih. Eh, saya menanyakan terkait kapasitas baterai terhadap kapasitas PLTS. Eh, untuk kapasitas baterai tersebut, apakah itu ada perhitungan tersendiri untuk yang paling optimalnya, artinya jumlah yang diperlukan, atau memang itu sesuai dengan kapasitas PLTS-nya? Demikian Pak pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zulkifli. Silakan Mas Fahri. Ya, baik Pak Zulkifli. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi saya sempat baca kajian dari Project Pak. Jadi untuk baterai ini memang idealnya untuk PLTS apabila akan menyuplai grid selama 24 jam ya. Itu kapasitasnya 3 kali dari kapasitas PLTS-nya Pak. Jadi baratnya kita punya PLTS 1,3 mWp. Jadi kapasitas baterainya harus 4 mWp atau 3,9. Namun di sini karena memang kita ini pilot project untuk PLTS hybrid dan memang kondisi sistemnya ekses beban, di sini memang fungsi baterai dikhususkan untuk kebutuhan smoothing, Pak. Jadi kajian ini adalah mengestimasi dropnya tegangan dropnya output dari PV di jam-jam mulai jam 3 sore, Pak. Itu secara forecast forecast irradian yang pernah disampaikan di kajian itu berkisar dari antara 400 sampai 800 mega, Pak. 400 sampai 700, Pak. Jadi eh, keperluan membackup beban PV yang hilang, Pak. Jadi kalau dibilang ideal sebenarnya untuk PLTS yang menyuplai on grid itu tidak ideal, Pak. Karena kita juga masih membutuhkan eh, daya dari luar lah istilahnya. Tapi karena memang kita pilot project untuk PLTS hybrid dan memang kebutuhannya itu untuk smoothing, jadi menurut
dari apa pabrikan itu adalah kapasitas yang cukup Pak di 873. Semoga menjawab Pak Zulkifli. Ya, baik. Terima kasih Pak. Artinya eh, hanya untuk apa? Kalau untuk smoothing ini berarti hanya untuk jangka waktu tertentu Pak ya. Ya, Tidak apa tidak istilahnya 24 jam. 24 jam tadi Ah, ya. betul Oke, Pak. baik. Hanya untuk Baik, jangka waktu tertentu. baik, Nggih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Zulkifli. Terima kasih Mas Fahri. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu, silakan. Mas Fahri, terkait masalah ini kan tadi dibilang katanya pilot project ya, PLTS hybrid. Iya, silakan Pak. Nah, kalau Mas Fahri bandingkan dengan PLTS yang on grid yang biasa ya, yang tanpa hybrid dengan sistemnya PLTD ini ya. Hmm. Nah, menurut Mas Fahri lebih ideal yang mana? Maksudnya dari segi teknis sama pengoperasian lebih lebih ini yang mana kira-kira? Kalau dari sisi pengalaman kami ini Pak, jadi yang diharapkan sebenarnya Pak ya dari PLTS kita ini hybrid itu selain sistem Kemitsunya itu juga baterainya Pak. Baterainya itu yang bisa smoothing, smoothing ke ke apa? Ke grid ya apabila beban turun. Namun kenyataannya dari kami nih, pengalaman kami nih itu justru merepotkan kami Pak yang sisi pengoperasian PLTD yang auto yang pertama itu tiba-tiba dia start sendiri kan ketika ada awan terus tiba-tiba SFC kita naik. Yang kedua ini kondisi baterai pun di luar dari harapan kami Pak. Jadi harapan kami misalnya tiba-tiba beban output dari PV itu drop terus dari 800 ke 400 terus baterai itu bisa menahan dari kapasitasnya itu kami harap bisa 1 jam 2 jam untuk menahan beban 400 kW yang hilang itu Pak. Namun kenyataannya pun smoothing itu tidak berjalan lancar karena mungkin kualitas dari baterai ya yang sering drop ini Pak. Jadi tetap UFR itu kadang-kadang tetap terjadi Pak. Jadi kalau eh, apa sesuai harapan atau belum sebenarnya PLTS ini masih belum Pak, masih belum memenuhi ekspektasi lah, belum memenuhi ekspektasi kami di Selayar. Kami harapannya bisa mempermudah pengoperasian di PLTD, tapi malah ada tambahan lagi, tambahan pekerjaan begitu Pak. Iya, karena kalau saya lihat tadi dari apa ya, dari mode operasinya, Mm-mm. jadi agak ini ya, maksudnya dalam artian memang oke auto ya, auto dalam artian. Nah, apakah kemampuan baterai ini akan terpengaruh dengan sistem yang kayak gitu, Mas? Dalam artian kan semuanya termode secara otomatis. Jadi kadang-kadang tiba-tiba dioperasi, kadang-kadang tidak. Yang smoothing baterainya ini, Mas tadi. Ya, maksudnya jangan sampai malah dengan metode yang seperti itu bahkan mengakibatkan yang baterainya ini akan tidak ini ya nanti dari sisi kualitas ini ya, kualitas baterainya. Ya betul Pak Roni. Jadi memang ini yang jadi permasalahan utama karena memang mode auto ini sangat bergantung pada kualitas baterai. Namun dari baru 3 bulan running itu sudah mulai muncul indikasi dia drop tidak dari tidak apa gradual penurunannya ada loncatan-loncatan pada penurunan. Nah di sini itu yang sering menjadi kendala kami dan sampai dengan saat ini juga masih menjadi diskusi oleh pihak mitra dan masih di tahap garansi yang sudah sekitar dilakukan 3 kali perbaikan namun masih belum mendapatkan hasil yang optimal Pak Roni. Iya, iya, Diko. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak dan Ibu sekalian? Ada Eh, yang mau izin ditanyakan? bertanya, Mas Fahri. Silakan, Pak Erwin. Silahkan Pak Erwin, Pak Erwin, silahkan. Ya, ya, perkenalkan saya Erwin. Saya dari Badan IP Gratis juga. Ya, Pak, kalau boleh tahu, ini kan tadi di slide awal itu kan disampaikan bahwa nilai apa ya, nilai aset ya Pak ya, 39 M ya. Pak.
Betul, betul, Pak. Ya, itu dengan kapasitas 1,3 ya. Iya, 1,3 Pak. itu kalau dibandingkan dengan LTS Grati yang tipenya on grid 1,5 dengan nilai aset kurang lebih 17 M, itu berarti bisa diartikan komponen yang paling mahal ini di baterai ya Pak Fahri Betul, ya. Pak. 50%. Nah, karena ya di Grati sendiri kita juga mau ini Pak, juga mau mengembangkan yang hybrid gitu Pak. Nah, ini makanya ini sangat ini Pak, apa namanya, dari Mempara ini bisa kita jadikan referensi gitu Pak. Apakah kita akan lanjut ke hybrid, karena kan melihat melihat ini Pak ya, melihat apa namanya, operasionalnya Pak ya, cukup ini Pak ya, cukup Ya. banyak gangguan juga Pak. Tadi saya juga menanyakan BPP-nya juga Pak terkait itu juga. Sudah terjawab tadi. Iya, belum sempat, Pak. Iya, Ya, ya. jadi memang begitu Pak Erwin, kalau sharing dari kami sih di sini masih belum memenuhi ekspektasi Pak, dan justru malah baterai ini yang menjadi harapan kami justru malah menyulitkan Pak. Jadi dia itu ada logiknya, kalau baterai drop limit PV auto ke limit Pak, masih belum bisa dilepas itu logik. Jadi kondisi radians bagus Pak, cuman baterainya drop. Jadi mau nggak mau PV nggak bisa limit output ke grid maksimal 1100 kW. Pernah juga kondisi kondisi iradian 1000 cuman drop 2 klaster, jadi kita maksimal 700 kW. Nah di sini malah justru masih belum memenuhi ekspektasi kami lah Pak untuk baterai ini Pak. Baik, Sekedar ini. Pak Fahri. Hmm. Ya, saya kira cukup Ya, Pak ya. Terima kasih Mas Fahri. Makasih Pak ya Erwin. terima kasih Pak Erwin. Sekelas info Mas Fahri, Mas Erwin itu salah satu ini apa? Inovatornya ini PLN. Lihat masalah PLTS ya, Pak Erwin. Iya. Di 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 Grati. Grati ya Pak Erwin ya? Ya Pak. Ya, ya kemarin, yang tahun kemarin memang ya memang dipaksa maju sih Pak oleh kantor pusat sih Pak. Tapi luar biasa, Pak Erwin. Ya Pencapaiannya luar alhamdulillah, biasa. ya alhamdulillah dapat dapat ini Pak, dapat dua besar Pak. Ya, Oh, alhamdulillah. alhamdulillah. Keren Pak Erwin. Jadi nanti kalau Salam misalnya salam kenal dari Selayar Pak Erwin. bisanya. Ya Pak, salam kenal Pak dari Grati Pak. Ya. Jadi kalau butuh-butuh orang untuk di Grati bisa Pak Erwin. Iya, sudah sama-sama satu induk nih sekarang Pak. Aduh. Sama-sama orang Jawa juga. Iya, sama-sama orang Jawa. Bisa Pak kali. Fahri, Silakan Pak Pak Erwin. Pak Mar. izin, Ya. izin Pak Asroni, mungkin satu kali lagi. Boleh nggak saya minta detail baterainya seperti apa sekarang? Apakah dia baterai basah atau yang baterai kering yang free maintenance itu, atau seperti apa? Ada fotonya nggak sedikit? Foto ya Pak, fotonya ada sih, tadi saya lampirkan sedikit. Ini kalau dari rack-nya ya nggak kelihatan baterainya Pak. Bisa sih Pak, saya nanti saya, saya tampilkan sekarang atau nanti Sekarang saya bisa Mas. kirimkan Pak. Tapi saya cari dulu ya Pak, sebentar Pak. Oh, ya ya, nggak apa-apa. Ya, Tunggu saja. ya sambil saya mencari mungkin kalau ada pertanyaan lain boleh Pak. Ya, silakan. Sambil Kalau nanti ada yang mau saya jawab tanyakan kalau bisa. via chat dulu, nah. Sambil nunggu Mas Fahri cari-cari detail baterai ya. Mas Erwin, Mas Erwin masih gabung nggak ya? Oh iya Pak Roni, ya mohon maaf Oh, ke belakang sebentar nah, tadi. Ya. ya itu bisa nanti konsultasi lebih detail dengan Pak Fahri mengenai pengembangan PLTS yang digrati, Pak. Jadi biar mungkin tahun depan bisa dapat juara satu, Pak. Ya. Ya memang ini Pak, memang masih tarik ulur Pak terkait ini, kita mau apa namanya, mau invest baterai ini Pak, ya terkait Nah, dengan harga juga, yang paling utama itu harganya Pak, emang luar biasa mahal memang baterai itu. Nyata saya lihat tadi, nyata dua kalinya ini
Iya, hampir 50% tadi ya. Iya. 50% Iya, betul dari Pak. investasi. Izin Mas- Pak Mar, tadi Ya, silakan, silakan. iya, ini sedikit Pak terkait baterai. Seperti ini Pak penampilannya. Terus untuk eh, berikut untuk anunya Pak, spesifikasi. Oh, baterainya kayak modular gitu ya? Iya Pak, ini satu. Hmm. Ini kalau kelihatan kursor saya, satu unit ditumpuk-tumpuk gini. Hmm. Di seri Pak, kayak gini Pak. Jadi Iya, untuk kayak per, di seri untuk ya mendapatkan tegangan. betul untuk per stepnya seperti ini Pak. Untuk normal kapasitas sama tegangannya. Nanti boleh dikirim Pak yang ini datasheet baterai Oh Pak. ya, boleh boleh Pak, boleh kami share Pak. Kirim ke grup aja Pak. Iya, Baik, makasih Pak Fahri. sama-sama Terus Pak. saya mungkin nambah lagi Pak Fahri. Silakan Pak. Ini izin Pak Mas Roni ya. Silakan Pak Ir, silakan Pak, silakan. Ya, ya. Nah ini kan kita sebetulnya kalau secara hardware untuk inverter, untuk PV dan untuk komponen utama lainnya mungkin bisa kita cari di pasaran gitu. Di sini agak krusial saya lihat kan ada RTU, ada microcontrollernya. Nah itu yang sempat yang pakai SD card itu yang isinya program. Apakah itu yang nggak bisa nanti? Apakah itu bisa kita dapatkan informasi detailnya supaya kita tidak bergantung kepada ABB atau seperti apa ini? Sudah pernah dijajaki nggak Pak? Karena kebetulan kemarin Pak, pas saat kejadian itu masih garansi, jadi kami masih bergantung sama mereka Pak. Dan kebetulan kami minta spare Pak ya, minta spare part juga diakomodir Pak satu. Namun memang di, di situ itu yang apa? Yang isinya program itu di BMS baterainya Pak. Jadi ketika dia gangguan, satu klaster baterai itu mati Pak. Sementara logiknya dari PV kita itu kalau satu klaster baterai mati, kita nggak bisa di maksimal output Pak. Jadi di situ Pak yang jadi masalah. Cuman kalau dari apa kemandirian kita untuk melakukan programming itu kita masih belum punya Pak. Kita masih pakai program dari ABB itu Pak. Enggak, maksud saya gini, Pak Fri. Hmm. Apakah memang pemicunya Hmm. itu dari energi baterainya ikut sudah tidak memenuhi untuk dia di-trigger untuk bekerja mengeluarkan output secara optimal atau dia sudah dikunci menggunakan program atau seperti apa. Jadi apakah kita bergantung ke programnya atau memang baterainya yang harus ditingkatkan kualitasnya sehingga eh, artinya eh, yang mana sih yang lebih penting baterainya kah atau programnya yang itu saya maksud. Oh iya. Sebenarnya dua-duanya sih Pak. Jadi kalau programnya itu tidak ada, satu klaster BMS itu tidak dapat berfungsi Pak. Namun kalau programnya pun ada, tapi kualitas baterainya kurang baik, tetap juga akan sering drop Pak. Jadi tetap dua-duanya hal yang berbeda Pak. Ibaratnya kami sampaikan tetap harus ada program dan kualitas baterai pun harus tetap ditingkatkan Pak. Nah, untuk event yang beberapa kejadian itu tuh memang setelah Hmm. ditelusuri itu penyebabnya memang apa di baterai apa di programnya, Pak? Yang dari kerusakan SD card Pak atau yang Bukan baterai yang drop. menyebabkan kita tidak bisa optimal karena dia ngelock akibat programnya tidak terpenuhi atau apa tadi yang seperti yang dijelaskan tadi. Memang baterainya Itu drop ya. betul Pak dari baterai yang drop. Dari baterai yang drop jadi eh, apa? Memang logiknya itu auto limit. Cuman kalau bisa nanti Pak kami juga sudah sarankan ke kontraktor
kalau bisa ini auto limitnya bisa dikondisikan gitu Pak. Jadi ketika baterai drop, radian bagus, ya udah kita ini aja bisa tetap supply ke grid gitu Pak. Kalau bisa nanti ada modifikasi logik lagi gitu Pak. Kami meminta ke pihak Oh iya. kontraktor Pak. Berarti matrik logik untuk batasan batasan baterainya itu dikeluarkan dari logik ya, sehingga bisa kita atur manual. Iya betul. Bisa kita atur manual, bisa dikondisikan begitu Pak. Harapan kami sih bisa begitu Pak. Ya ya, itu dipenuhi nggak? Belum Pak, masih Masih dipertimbangkan. iya tahap apa istilahnya pengkajian kemarin ya, masih di itulah dibahas internal sama pihak ABB-nya Pak. Oh, enggak kan, ini kan sudah kita beli gitu. Jadi kalau yang seperti itu apa memang harus ada kajian lagi? Nanti kalau toh rusak juga berdampak yang lain, tentu yang rugi kan bukan mereka, kita kan kita udah beli soal. Atau Ya seperti betul apa? Pak. Betul Pak. Kemarin tuh sebenarnya garansinya sudah habis, cuman karena kerusakan yang dibawa itu masih dalam apa saat masih tahap garansi dan belum solve sama dengan sekarang termasuk di baterai itu. Jadi mereka masih menghold permintaan kita itu Pak untuk men-solve dulu problem-problem yang belum terselesaikan Pak. Sampai dengan ibaratnya kalau di project BSTP 2 ya Pak yang tenaga retensi itu selesai mungkin nanti baru kita bisa bahas lagi Pak Oke oke. selanjutnya. Nah kalau dapat informasi dari prinsipalnya, apakah baterai ini bisa dikembangkan gitu? Apakah kita memang harus menggunakan baterai yang itu, yang tipenya yang dikeluarkan ABB, atau memang bisa dikembangkan nggak dengan menggunakan baterai tipe lain, tapi kita diberikan beberapa informasi terkait logik-logik yang akan kita sisipkan ke dalam program supaya baterai lain juga bisa dipakai gitu. Maksudnya seperti itu. Apa memang harus dikunci dengan menggunakan baterai yang seperti yang tadi? Kalau saya lihat pribadi sebenarnya nggak harus model yang seperti itu Pak. Cuman kebutuhan storage-nya aja itu Pak. Jadi apa ya? Kalau dari controller kan juga ABB Pak beda merek dengan dari merek baterainya Adia Winsa. Jadi kalau baterai bisa diganti kayaknya bisa Pak. Cuman ya kembali lagi ke apa ketersediaan biaya mungkin ya Pak. Oke, baik, baik, baik. Ya, untuk range harga yang masuk mungkin kemarin di project baterai ini mungkin seperti itu Pak. Cuman karena bukan bukan baterai yang sama dari apa dari RTU controller sama baterainya itu BMS-nya juga beda. Jadi saya kira masih bisa fleksibel Pak merek baterainya. Oke, I see, I see. Yeah. Baik, terima kasih Pak Haris. Pak Roni, silakan Pak Roni. Ya, makasih Pak Ir. Silakan Bapak dan Ibu sekalian kalau ada yang mau tanyakan lagi. Berarti memang ini apa ya, jantungnya ini PLTS-nya di baterai ya Mas Pari ya. Ditambah Hybridnya ini memang di baterai Pak Roni. baterai. Ya, betul. Kalau Jadi kami bilang hybridnya ini di baterai. Jadi di baterai. ya kalau sampai saat ini ya hybridnya ini masih belum smart hybrid banget karena kita masih Hmm. manualkan. Karena kondisi baterainya sering drop. Ya, karena ini kan 1 tahun berjalan saja sudah banyak sudah ada beberapa permasalahan-permasalahan ya, termasuk yang tadi cardnya, yang baterainya. Ini baru 1 tahun, Thomas. Iya betul. Ya, Baru 1 tahun setengah lah. ya. Itu jangan Jadi sampai nanti seperti yang disampaikan sama Pak Ir, ketika ini baterainya jadi trouble, nah jadi masalah ke depannya karena sudah habis masa garansi dari ini ya, dari kontraktor. Terus kita juga ya tidak di punya situ makanya kemampuan upaya untuk kami Pak Roni. pengembangan ya susah. Iya, kami sebenarnya harapannya itu Pak Roni, logiknya itu bisa dilepas aja Mhm. sementara waktu. Jadi nanti ketika maintenance baterai pun kita masih bisa output maksimal ke grid. Karena logiknya juga cukup merepotkan dengan kondisi baterai yang sekarang. Nah, itu dia Pak, itu. Ya, Arahnya ke sana tadi saya ya lihat betul seperti itu. itu Pak Roni ya. Ya, Jadi diskusi kita ini kayaknya sangat bagus ini ke saya
lihat seperti itu. Jadi pengembangan teknologi ini kalau kita masih bergantung kepada prinsipal seperti yang itu, kayaknya ada yang masih eh, konsepnya itu jual dongle gitu. Jadi dongle itu ditahan, jual Betul dongle Pak lah. Ir, Nah itu, betul betul. Jadi nah seolah-olah terikat selamanya Pak Ir. ya ya kita paham lah kalau itu Ya memang ya. nanti tujuannya adalah supaya mereka bisa mempertahankan perusahaannya supaya terus ada sustain Betul. untuk bisnisnya, kan bisa jualan Hmm. material atau segala macam. Kita Ya dibuat betul. ketergantungan. Nah, sementara kita juga sudah mengeluarkan uang besar loh. Ini, nah terus hanya 1 tahun aja kita sudah ada beberapa trouble yang kita alami. Nah ini mestinya kalau memang dari prinsipalnya itu mempertahankan, menjaga nama baik, mereka juga harus mencari bagaimana layanannya juga harus baik gitu. Masa 1 tahun gangguan sudah. Saya melihatnya Iya. sih seperti itu. Karena secara prinsip ini sangat bagus dikembangkan. Kalau sudah auto mestinya ya eh, secara operasional sangat membantu kita. Ternyata seperti informasi dari Pak Fakri ini banyak hal yang harus kita jadikan lesson learned untuk kedepannya supaya tidak berulang lagi untuk proyek-proyek yang lain. Kayaknya seperti itu, Mas Ro. Ya, betul Pak Ir. Karena ini kan pilot project ya, dalam artian kalau misalnya ini dirasa 1 tahun saja, 1 tahun setengah sudah banyak trouble, terutama trouble-trouble yang lebih yang urgent ya, yang sampai malah untuk proyek-proyek selanjutnya yang hybrid yang sama, yang combine dengan PLTD atau pembangkit lain. Oh ya ada Pak Siswandi, silakan Pak Siswandi. Oke, terima kasih Pak Doni. Saya Silakan mau Pak. tanya nih, saya dari Palembang nih, dari Palembang. Silahkan Jadi Pak. mau tanya tentang jarak antara PLTD ke PLTS itu kira-kira berapa Jaraknya jaraknya? 500 meter Pak, kurang lebih Pak. Iya. 500 meter. Terus ini efisiensi yang dipakai sendiri oleh PLTS itu berapa dayanya dari 700 yang di output 700 ya? Output maksimal 1100 Output Pak. ya 1.100. Iya. 1100. Oh, itu pemakaian sendirinya berapa? Pemakaian sendiri 186 kWh Pak per hari. 100 dong, kali 1 bulan, Sekitar, kali 1 tahun, terus iya 1 bulan sekitar 5 ribuan kWh lah. 5.000 lima 6 ribu ribu kali kWh. ya, Iya. berkaitan dengan dia baterai. Kuncinya tuh di hybrid sama di baterai kan. Kalau ini apa namanya PLTS kan, ibaratnya itu chargernya itu harus bagus mengisi ya. Nah kira-kira apa pada saat di PLTS itu terjadi bayang-bayangan ada nggak? Pengaruh Shading Pak. bayangan dari Shading ya shading. kebetulan di sekitarnya itu pohon kelapa ya Pak kalau dilihat. Jadi Oh, jadi ada radiasi maksimum nggak? di beberapa sisi itu ada shading Pak. Tapi Hmm. Hmm. tapi secara output memang kita kalau di siang hari dan kondisi apa sudutnya pas dari jam Ya. 12 siang sampai jam 2 siang itu kita Hmm. bisa maksimal Pak di 1100 1100 kalau ya. kondisinya baterai On on semua semua. ya. Oh, ada shading Mm-mm. sekitar berapa persen lah gitu shading? Nggak banyak Nggak sih banyak. Pak, cuman di jam-jam tertentu aja Pak, di Oh, sore hari sama di pagi oh hari. gitu ya. Soalnya kalau Cuman tidak musim berdampak angin, musim terlalu hujan kan tinggi. pasti berkurang banyak shading. Ya. Ya, Oh, betul Pak. Itu juga Pak yang pernah jadi masalah itu pohon oh, kelapanya itu Pak. Saat musim angin ada satu buahnya oh, itu yang jatuh. mungkin terpental Pak. Oh Iya gitu ya. ke Modul modul ya. Pak. Nah, iya itu untung kita masih ada Oh, spare itu iya. Pak. Modulnya dari anu ya, bahan silikon ya. Polikristal Pak. Polikristal ya. Monokristal Pak, sorry Pak. Monokristal ini jenisnya pakai apa? Silikon apa germanium? Sebentar Pak, saya Ya, cek dulu nanti ya, salah. ya. Kalau mono pasti. Kalau mono biasanya silikon karena lebih besar pegangan forbidden gate-nya. Memang Pak Sis di sana itu banyak ini Pak pohon kelapa di pohon selayar itu. Oh Jadi iya, iya. kalau memang ditebang itu di sana lebih Hmm. mahal lah. Jadi makanya banyak warga yang Oh, eh, tidak hanya masalah ini PLTS saja sih Pak Sandra, masalah jaringan di sana di Selayar memang hampir mayoritas gangguan iya, iya. disebabkan karena pohon kelapa.
Pohon Di sana kelapa itu. pohon Ya, kelapanya soalnya lebih tinggi shading itu dibanding pasti ikan. penting soalnya. Iya betul Pak. Pengaruh shading itu kalau di PLTS itu Hotspot ya. kalau bisa seminimal mungkin itu kan. Mhm. Iya. Jadi kalau shading itu nanti dia mempengaruhi ini Pak ya, yang di Kemudian modul itu dia bikin hotspot kalau ya, atau gimana? baterai, iya pastilah di PV-nya dia kena, terus di apa chargernya dia berkurang untuk ngecas ke aki kan. Nah itu saya belum tahu berapa pada saat ada shading berapa persen Oh yang ya Pak, ada hilang juga Pak sharing dari sedikit Pak dari terkait output. shading itu. Iya, Jadi di tengah-tengah PLTS iya. ada lampu tiang ini Pak, tiang lampu. Oh, dibantu ya. Nah itu di di jam Heeh. siang dia itu shading ke sedikit sudut lah di Oh, PV. Di situ itu ada oh ada. hotspot Oh, Pak. ada hotspot juga ya. Iya, jadi ada yang kayak Iya, hampir iya, iya, meleleh gitu iya. ya, kayak Hmm. terbakar gitu di hotspot. Karena apa? Hotspot dari matahari apa dari lampu? Kalau kami baca sih karena apa ya, yang tertutup tertutup shading itu arusnya nggak rata dengan arus di sekitarnya, Pak. Oh, Hmm. Jadi dia ada iya, hotspot iya. di situ kan, yang di Iya. samping-sampingnya itu ibaratnya ada Iya. aliran arus Ber- DC di situ, Berarti Pak ya. suka short circuit Cuman ya? yang tertutup, Suka gimana, Pak? sering terjadi short circuit? Short Enggak. circuit enggak, Pak? Oh, Cuman berbentuk jadi titik aja oh, gitu enggak hotspot di sampai short ya, modul. ya di PV-nya ya. Enggak sampai Pak. Outputnya pun masih Normal ya. normal sih Pak dari keseluruhan modul itu, iya. Cuman ya bahayanya shading itu Pak bisa Iya, jadi hotspot di iya. Hotspot ya modulnya. pasti. Iya. Saya tadi apa kayak nggak lihat ke bahasiku jadi saya tanya gitu. Soalnya iya apa namanya PLTS itu pengaruhnya itulah cuma shading kalau yang lain dia kan minimal ya. Nah kemudian lanjut ke ini yang di hybridnya itu pakai apa? Pakai ABB Pak RTU-nya ABB. Pak. Oh ABB ya. Iya, ABB. Oh, oh iya, iya. Mm-mm. Ya, soalnya eh, saya mau tanya tuh frekuensi yang dihasilkan dari DC ke AC itu kan. Berikut ke inverter itu masih memenuhi ya PLN ya 50 Hz ya. 50 Pak. 50. Nggak pernah Iya. turun ya. PLN punya standar kan 49,99 misalkan gitu. Yang di PLTS itu Pak eh Ya. minimumnya 49,8 Hz. Oh, gitu ya. Iya, batas Ya, atasnya ya. 50,7 Pak. Oh, betul betul sih. Ya, Ya, jadi ada. Jadi nggak pernah turun dari 49,8 itu ya. iya di situ Pak range-nya, range Nggak main. pernah. Nggak. Kalau ini ada yang nambah nggak ditambah filter nggak? Bisa di-repeat Pak? Nggak bisa ya. Filter induktor misalnya instansi kan. Jadi menstabilkan frekuensi. Kalau Oh, di iya, kalau iya. di PLTA kan ada itu. Hmm, di sini ada fitur Pak, namanya fitur F support Pak, Oh frekuensi iya, support. Ya, kembali lagi di sini yang main baterai Pak. Buat iya, iya kalau makanya. ya buat menstabilkan frekuensi. Iya, iya. Hmm, Jadi ke baterai, ke inverter, ke itu ya, pengaruh frekuensi. ke grid. Ya, betul Pak. Untuk Nah, soalnya hybridnya pengaruh karena seperti yang ditanya Bapak itu tadi kan ada chipnya itu kan. hmm, Ya, kalau ibaratnya itu kalau chipnya kita tidak pegang dogelnya itu ya bayar terus biasanya kan manggil orang iya, kan. betul Pak, betul. Iya, itu saja. Jadi kalau bisa dogelnya dikuasain ambil biasanya. Tapi nggak biasanya nggak dikasih kan. Belum dikasih sih Pak. Iya, Udah disepik-sepik iya, juga belum iya Pak. memang itu rahasianya semuanya di situ sih. Iya Pak, rahasia Seperti pabrik. ya, seperti kendaraan listrik juga nanti kan gitu. Nanti kita nggak dikasih. Bilang saja Mas Fahri, sudah Oke, diwebinarkan gitu. makasih Mas ya. Ya, Makasih Pak Kasih Sis. Pak sih. iya. Bilang saja nanti ke ABB sudah diwebinarkan permasalahannya. Semoga bisa cepat perbaikan gitu. Kalau nggak nama baik ABB gitu. Sudah diviralkan Pak ABB. Ya, terima kasih Pak Siswanti sharingnya Pak. Makasih banyak. Kasih Mas. Mas, ya. Mas Arga monitor. Nah ini yang punya selayar juga.
Bulukumba. Bukan Mas, Oh, bukan bukan, bukan. bukan. Oh, Jawa lah ya. Iya. Kalau kalau Mas Arga dengan adanya VLTS di sana, bagaimana ini terkait masalah keandalan di Selayar, Mas? Menurut pantauan Mas? Iya Mas. Jadi tadi ada pertanyaan, cuman sudah disampaikan. Ternyata memang case-nya itu ada di baterai. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Fahri bahwa baterai itu yaitu tadi ternyata penyebab UFR itu ya itu tadi baterainya. Karena memang teman-teman di ULP di sana biasa kan mengeluhkan kalau di ini UFR itu biasa langsung buang bebannya besar. Oh ternyata case-nya adalah yaitu tadi kapasitas baterai itu yang seharusnya 3 kali lipat dari daya mampunya, tapi dia kan kapasitas baterainya ternyata ini. Jadi mau tidak mau PLTD harus segera respon dan mungkin kecepatan juga di PLTD di sana itu yang kita tahu bahwa ada yang mesinnya agak tua ya, yang Dude sama apa tadi itu yang ini Cummins. Nah itu jadi memang penyebabnya itu. Jadi kalau ini belum di apa ya istilahnya belum ditambah kapasitas baterainya, pasti ini nanti sistem selayar akan seperti ini terus. Karena kalau misalnya baterainya sudah drop, pasti mesin yang akan tanggung semua beban dan otomatis UFR masih masih menjadi dilema di sana ini. Mungkin begitu Mas Ron. Tadi sudah sedikit tersampaikan Mas infonya dari Mas Fahri. Iya. Termasuk kalau misalnya bisa dibantu sounding-sounding juga Mas ke ABB. Kan ini masih asetnya ke wilayah ya. Ya Mas Fahri ya. Betul, betul, Pak Ya, Roni. karena kayaknya powernya lebih kuat dari teman-teman wilayah Mas. Iya Mas, jadi memang kemarin juga sudah disampaikan karena eh, kalau tidak salah yang sistem hybrid juga yang ada di PLTS yang di NTT ya atau apa itu yang kemarin juga sudah pernah dipresentasikan manajer P3 di sini, ternyata memang di sana kapasitasnya 3 kali lipat Mas dari kapasitas daya mampunya baterainya. Makanya sistemnya bagus. Jadi dia itu bisa berapa ya gantikan secara efisiensi penggunaan bahan bakarnya lumayan berkurang juga dari PLTD-nya. Jadi ternyata memang seperti itu. Tapi ya ini makanya di Selayar apakah kemarin itu karena eh, mengingat anggarannya yang cukup terbatas dan harga baterainya yang cukup mahal, jadi eh, mungkin di ininya atau nanti kalau pengembangannya karena rencana kan akan ada lagi apa ya di sana di Selayar itu tambahan untuk pengganti PLTD PLTMG Mas ke 10 MB kalau tidak salah kemarin gitu sih Mas. Oh iya ya. Sedikit Dengan tambahan sharing lagi Pak Roni silakan Mas dari Fahri. yang tadi disampaikan Pak Arga itu betul sekali Pak, UFR jadi masalah. Itu yang jadi mendasari kami lebih memilih mode manual Pak Roni. Jadi sekarang kami modelnya di PLTS itu ada operator yang jaga awan Pak Roni. Jadi lihat pergerakan awan. Nanti teman-teman komunikasikan standby Pak, awan mendekat. Nah, di situ kami langsung limit Pak. Kita limit output PLTS, kita naikkan one PLTD. Jadi sebelum awan itu menutupi PV, beban sudah aman. Operator awan Soalnya ya. kalau kita auto Pak, sebelum baterai itu masuk membackup, UFR duluan yang bekerja Pak. Jadi Hmm. beberapa kali kita coba memang lebih efektif. Ya, ada operator jaga awan ini Pak. Sementara ini pola yang berjalan efektif seperti itu Pak Roni. Iya. Kalau bisa tadi juga yang disampaikan Pak Siswandi yang masalah shading-shading itu Mas diminimalkan saja. Kalau bisa bisa dipangkas-pangkas mirip pohon kelapa. Kalau bisa bisa digeser atau ada cara lain pemasangan lampu penerangan bisa diganti opsi yang tiang itu kan. Iya, betul betul Pak. Hmm. Bisa diusulkan kembali Pak. Izin Pak Fahri satu lagi Mas Roni. Silakan Pak Ir. Silakan Pak. Eh, untuk metode chargernya gimana Pak yang diterapkan sekarang? Bagaimana kualitasnya? Apakah karena kan untuk pengoperasian secara keseluruhan kan sudah smart nih Pak. Terus apakah chargernya juga sudah menggunakan teknologi yang smart Pak? Mohon info Pak. Charger baterainya itu Pak. Jadi Iya charger eh, baterai. mm-mm.
Jadi tadi seperti yang saya sampaikan di yang Pak, pengaturan smart hybrid itu kalau apa namanya, SOC baterainya 40%, itu dia daya dari PV mencharger baterai, Pak. Sebagian terlimit. Jadi misalnya iradian 1100, dia dia maksimal di 900, Pak, karena kelebihannya akan digunakan untuk mengecas baterai. Nah, enggak, maksud saya bisa dikembangkan nggak itu? Coba Hmm. diskusikan dengan prinsipal. Kan output dari sistem kita itu kan terus-menerus ada itu, kalau kecuali dia blackout. Nah, itu output dari sistem, ya output sistem kita itu kita hybridkan atau kita combine dengan output dari PV ya. Nah, karena sekarang kan untuk chargernya dia bergantung kepada PV, output PV. Nah, ini kita berikan dua pilihan tambahkan logiknya, yaitu sumber dari output sistem kita, terus ditambahkan dengan output dari hybrid PV. Nah, dua itu nanti dia silakan pilih yang baik, yang mana yang lebih baik tegangannya atau sumbernya memenuhi, sehingga kualitas baterainya bisa terjaga. Karena kita tidak juga bisa bergantung terus-menerus kepada PV-nya. Karena pun terjadi trouble di PV-nya, ya semuanya bakal berdampaknya ke baterai juga. Mungkin itu, Mas. Ya, baik, terima kasih, Pak. Izin, jadi memang dari sistemnya itu bisa, Pak, baterai bisa menarik dari grid, Pak, untuk mengecas. Namun nanti indikatornya di situ terbaca negatif, artinya dia mengimpor mengimpor energi dari grid untuk mengecas. Iya, Jadi memang sudah ada itu, Pak, sudah ada ya. ada. Kalau misalnya daya PV tidak mencukupi, dia akan menarik dari grid, Pak, untuk mengecas. Oke. Berarti untuk Iya, chargernya sebetulnya sudah terpenuhi ya. sudah, Pak. Cuman Baterainya kualitasnya aja aja, yang Pak. bermasalah ini. Baterainya aja, Pak. Kalau dari logiknya sudah bagus sih, Pak. Enggak, maksud saya, Bisa ambil dari grid, bisa dari iya iya PV. iya. Untuk Iya, sistem saya mungkin analoginya dengan sistem yang ada di PLTD gitu. Nah, di PLTD itu kontrolnya nggak, walaupun kita melakukan pemeliharaan baterai, kita floating, kita keluarkan baterai, sistem tidak akan terganggu karena ada regulator di charger itu, Pak. Jadi charger sumber listrik masuk ke charger, charger itu dia menggunakan regulator, regulator juga langsung masuk yang output satunya itu mencharger masuk ke baterai, yang output yang keduanya itu tegangan yang sudah terregulasi bisa disuplaikan ke langsung untuk menyuplai beban atau kontrol. Jadi kalau dia floating, baterainya pun terganggu, itu kita lakukan pemeliharaan atau penggantian satu baterai, sistem tidak akan terganggu karena tinggal switch-nya switch floating. Nah, itu seperti itu nggak di situ, Pak. Jadi walaupun masalah di baterainya, kita ngambil supply dari outputnya atau dari gridnya itu nanti kita regulasi sedemikian rupa sehingga menyerupai tegangan dari output DC baterai. Jadi jika terjadi trouble di baterainya sendiri, bisa digantikan oleh regulator itu sendiri. Jadi dia self supply artinya. Kira-kira seperti itu selama kita melakukan maintenance atau perbaikan atau pengecekan di baterai atau memperbaiki logik yang terganggu dan lain sebagainya. Itu. ya, betul sekali, Pak. Itu juga harapan kami sih, Pak. Jadi memang kalau charging yang tidak mengganggu sistem itu ada. Cuman permasalahannya ketika dia drop kembali lagi itu akan mengganggu eh, output kita, Pak. Oh, jadi dia ngambil logiknya itu dari baterai ya? Ya, betul, Pak. Iya, iya. Dari SOC, Dari SOC baterai, SOC Pak. ya, SOC baterai. Mm-mm, mm-mm. Itu yang harapan kami tadi bisa dimanualkan gitu, Pak. Bisa kondisional nanti ketika iradian bagus kan kita sebenarnya baterai pun nggak butuh begitu banyak aktivitas, Pak, ketika apa Iya, kelihatan cahaya mestinya bagus, radiansnya trennya bagus.
baterai pun nggak berperan banyak sebenarnya Pak. Iya, Iya, iya. hanya langsung direct dari panel inverter langsung direct ke grid. Iya. Baterai tidak terlalu berperan ketika kondisi itu tidak ada fluktuasi di beban Pak. Namun ya itu muncul permasalahan ketika dia drop, malah kita nggak terlimitasi beban secara auto begitu Pak. Iya, 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 iya. Hmm. Berarti murni di programnya itu. Iya programnya. Karena sensingnya itu dari limitasi di baterai. Baik, baik. Makasih Pak Fahri. Mas Roni silakan. Ya, makasih Pak Ir. Silakan Bapak dan Ibu sekalian kalau ada yang mau didiskusikan lagi. Mas Fahri. Iya Pak Roni. Ya, jadi minimal bisa ini ya ditangkap beberapa masukan mungkin daripada senior tadi, bisa Iya dirangkum saja. sangat Nah, sangat semoga sangat nanti bisa membangun Pak. semoga nanti bisa ini bisa disandingkan juga ke wilayah atau ke kontraktornya ya atau ke pihak ABB-nya. Nanti dibantu Ya, sama Mas Arga. Jadi semoga dengan ya, harapan bahwa ya kalau misalnya nanti kita nunggu PLTMG ya tadi sampai ke Mas Arga ya 10 mega, itu kan kita nggak tahu ya karena investasinya juga akan butuh waktu lama juga di sana. Jadi dengan harapan bahwa sambil bertahannya pembangunan PLTMG, jadi PLTS bisa support penuh kondisi sistem di Selayar. Karena kan tujuannya itu ya, tujuannya kan itu ya. Jadi adanya PLTS karena cepat untuk dari segi pembangunan ya, lebih energi terbarukan juga, lebih visible terhadap kondisi lingkungan di wisata ya, wisata Selayar. Mungkin ada tambahan yang lain Bapak dan Ibu sekalian? Izin bertanya Pak Fahri dan Pak Roni, Silakan Pak Evan. eh, kan Pak untuk Eva. untuk penentuan kapasitas PV Jawa itu bertujuan untuk menggantikan diesel yang sudah usang atau seperti apa Pak? Untuk penentuan kapasitas PV-nya. Yang Ya, di Selayar ini Pak ya. di Iya Selayar. Pak. Itu mengurangi sih Pak, mengurangi pengoperasian diesel. Karena kalau menggantikan kami saat proyek ini mulai di FS pun bebannya sudah di 5 mega Pak di bahan malam. Dan ketika on progress jalan bebannya sampai 6 mega Pak. Jadi memang penentuan kapasitas ini untuk mengurangi pengoperasian mesin diesel Pak. Oke baik Pak. Terima kasih Pak Fahri Pak Roni. Siap. Ya, Sama-sama Pak. sama-sama. Jadi perhitungannya cuma 1 mega saja Mas Fahri ya? Atau memang dilihat dari investasinya juga ya? Iya, memang Invest- Karena sekarang PLTS ini memang perkembangan untuk luar biasa mengurangi masif. Pak di Heeh, FS. heeh. Mm-mm. Ya, jadi memang perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu sekalian bahwa kondisi sistem Selayar itu kan memang dia terpisah ya, isolated dengan sistemnya Sulawesi Selatan ya, Mas Fahri ya, masih kan? Iya, masih isolated Pak. Belum Ya, ada tiang di tengah laut ini Pak. jadi memang masih masih ini ya, masih bergantung dengan dirinya sendiri lah. Jadi ketika memang kondisi sistemnya bagus, ya alhamdulillah bagus. Ketika cuacanya tidak memungkinkan, ya sering terjadi BO, blackout. Jadi Betul. eh, dari segi ini juga LTD-nya sangat LTD lama ya Mas Fahri ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan sama Mas Arga yang Cumins ya. Ya. Nah itu kan lama ya. Yang Cummins baru Pak. Cummins Baru sama ya? Mitsubishi itu Oh Mitsubishi ya. 2017. Hmm. Cuman yang Deutz itu dari 1980, 1990. Iya yang Yang Dutch Deutz ya. yang tua Hmm. ya. Dutch. Jadi sebenarnya alhamdulillah ya semenjak ada PLTS agak sedikit juga jarang juga BO ya karena kan tahun-tahun sebelum ada PLTS itu BO terus ya. Ya improvement juga Pak dari teman-teman Hmm. UID ya yang Nah, kemarin oke sempat proteksi pasang itu ya. UFR di beberapa penyulang. Ya ya ya. Iya proteksi. Jadi ya memang alhamdulillah blackout di tahun ini belum ada Pak. Di tahun lalu pun blackoutnya karena cuaca ekstrim Pak. Tiang-tiang listrik yang Ya rubuh ya. karena memang angin Hmm. kencang. Memang Ya yang ya. di luar di luar kendali kita lah Pak ya. Hmm. Ya alhamdulillah.
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan lebih lanjut, silakan. Bapak dan Ibu sekalian, kita masih ada waktu maksimal kita sampai ini ya, sesuai jadwal lah ya. 11 berapa? 11.30 Wita. Silakan kalau tidak ada kita cukupkan saja karena sudah banyak juga tadi diskusinya yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Saya ada? Nanti tadi untuk permintaan datanya saya kirim ke Pak Roni ya Pak. Ada datasheet baterai. Oh, Mas Fahri sudah saya add di grup. Nanti share di grup saja, Mas. Oh, udah di grup ya? Ya, Oh ya, nanti siap, siap, siap. bisa share di situ saja. Terus Siap, kalau siap, Pak. misalnya kita diskusi lebih lanjut mengenai PLTS, silakan nanti di grup saja, Mas. Kalau misalnya banyak juga kayaknya di grup itu orang ABB ya, Pak Ir ya. Nanti saya ketik orang ABB. Iya, Pak. Mungkin bisa Iya, Pak. mungkin bisa Ya, dibantu. nggak apa-apa sih. Iya, nggak apa-apa. Memang di grup itu banyak juga teman-teman yang dari ini ya, dari pabrikan. Jadi memang tujuannya ya itu sih, biar kita bisa langsung diskusi di grup itu. Nanti saya tag juga orang ABB-nya, segera biar selesaikan ini. Nah, itu Mas Roni, kita bantu kawan-kawan kita selayar. Ya, betul. Karena tujuannya ini kan, bilang kalau Pak Pri bilang itu kalau selama Indonesia jangan jadi Belanda lah. Belanda udah kabur, jangan kita orang Indonesia jadi Belanda. Ya, saya rasa cukup ya, karena Iya, teman-teman juga belum ada yang bilang. Gimana Pak Ir? cukup dari saya Ya. cukup. Ya, maksudnya saya menyambung dari informasi dari tadi dari Pak Roni gitu. Ya, Oh katanya ya. kan ABB Indonesia. Nah. ABB Indonesia ya Indonesia lah. Ya. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Saya rasa cukup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk closing, Mas Fahri ada yang mau disampaikan, silakan. Eh, cukup Pak Roni, mungkin saya terima kasih banyak Pak atas masukan-masukannya. Pak Mar tadi, Pak Erwin, sama Pak Roni juga, Pak Fajar, semuanya yang memberi masukan dan pertanyaan. Alhamdulillah sangat-sangat memang relate Pak dan memang akan kami pelajari lebih lanjut. Terus saya pribadi mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan dan salah-salah kata maupun salah-salah penyampaian materi. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih Pak Roni. Ya, terima kasih Pak Fahri. Luar biasa ya penyampaiannya dan luar biasa juga aktifnya teman-teman di webinar pada hari ini. Semoga apa yang kita harapkan bisa tercapai ya. Jadi teman-teman sekarang alhamdulillah sudah paham ya mengenai apa itu PLTS hybrid, nah selayar, nah bagaimana cara kerjanya segala macam kita sudah tahu. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pun kita sudah tahu. Dan semoga dengan harapan dengan case-case yang pernah terjadi di selayar kita bisa tanggulangi di set-set yang ada di Indonesia. Jadi saya rasa cukup. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan ya, ada ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Pak, wabarakatuh. boleh minta materi Pak? Pak Roni, materi Pak. boleh dong? Oh, belum ya? Pak Sis, Iya. bisa gabung di ini saja, Di mana? di grup ya. Nanti Oh, di grup saya. ntar saya cek nomor saya di grup. Oh ya. Nanti saya add Pak Siswandi atau teman-teman yang lain yang mau gabung di WA grupnya Klub Proteksi, silakan. Ini WA saya, nomor HP saya, tinggal japri saja. Nanti saya add teman-teman yang belum bergabung. Jadi di sana nanti kita bisa diskusi lebih lanjut mengenai ketenaga listrikan ya, tidak hanya terbatas di proteksi. Iya, oke. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.